Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Pramesti dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan NIM 20-4663-TP-12863. Di sini saya akan memaparkan review jurnal tentang karbohidrat dari Journal of Diabetes Research dengan judul Glycemic Index and Load of Selected Ethiopian Foods, an Experimental Study. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu ada introduction, material and methods, result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Nah, untuk bagian pertama yaitu introduction, di sini ada beberapa fokus bahasan mengenai diabetes, karbohidrat, glycemic index dan broken glycemic, injera, tes injera dan kon injera, dan white wheat bread. Nah, untuk yang pertama yaitu diabetes. Apa sih diabetes itu? Seperti yang kita ketahui, diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etologi yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Nah, seperti yang kita ketahui, kasus diabetes ini sangatlah banyak. Seperti salah satunya Ethiopia tahun 2018, prevalensi diabetes mellitus pada orang dewasa mencapai 5,2%, di mana angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi. Nah, untuk mengatasi atau mencegah dari diabetes mellitus ini perlu adanya modifikasi gaya hidup dan manajemen obesitas. Nah, salah satu yang menjadi pemicu diabetes adalah karbohidrat. Nah, apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan energi karena mengandung kalori. Nah, fungsinya apa sih? Seperti yang kita ketahui, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi umat manusia. Nah, akan tetapi karbohidrat bisa menjadi prekursor kenaikan kadar gula dalam darah jika konsumsinya berlebihan. Oleh karena itu, perlu pengendalian kuantitas dan kualitas karbohidrat pada pasien diabetes maupun obesitas. Nah, indikator untuk mengetahui kandungan karbohidrat ada beberapa, salah di antaranya yaitu ada glycemic index dan beban glikemik. Yang pertama, glycemic index. Indeks glikemik atau glycemic index merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kecepatan suatu makanan dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Sedangkan beban glikemik merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar karbohidrat dalam satu porsi makanan mampu meningkatkan kadar glukosa darah. Nah, baik glycemic index maupun beban glikemik ini menjadi indikator untuk pemilihan makanan. Nah, pada penelitian kali ini, makanan yang diuji digunakan adalah makanan pokok dari Ethiopia, di antaranya seperti teff injera dan kon injera. Apa sih teff injera? Teff injera merupakan roti kaya nutrisi yang berbentuk pipih dan merupakan makanan pokok di Ethiopia yang berasal dari teff. Nah, teff sendiri itu merupakan biji-bijian yang dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan dan tahan kekeringan dan juga tahan panas, serta memiliki rasa seperti kacang dan bebas gluten. Sedangkan kon injera merupakan makanan yang sejenis dengan teff injera namun berasal dari biji jagung. Selain itu juga ada white wheat bread atau roti gandum putih. Roti gandum utuh merupakan roti yang terbuat dari tepung yang mengandung seluruh biji gandum. Nah, roti gandum utuh dengan bahan berserat tinggi seperti oat biasanya merupakan pilihan terbaik bagi penderita diabetes. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu mengenai material and methods, ada beberapa hal yang menjadi fokus bahasan mengenai setting study, desain dan populasi, alat dan prosedur pengumpulan data, serta manajemen dan analisis data. Nah, untuk bagian yang pertama ada setting study, desain dan populasi. Nah, studi ini dilakukan kepada lebih dari 100 mahasiswa kedokteran di college. Studi yang dilakukan secara klinis di laboratorium yang telah terorganisir dengan baik, yaitu Myungsung Medical College. Dari hasil studi tersebut, direkrut 10 mahasiswa yang sehat dan non-diabetes yang berasal dari anjuran FAO dan WHO.
Untuk bagian kedua yaitu mengenai alat dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada cek kesehatan. Adapun yang dicek yaitu mengenai grafis, tanda-tanda vital, dan indeks massa tubuh. Untuk pengecekan data demografi diperoleh melalui kuesioner. Untuk data-data vital diukur oleh tenaga yang terlatih menggunakan somatika fisik, sapimomanometer, dan termometer digital. Untuk penghitungan glycemic index, penelitian harus diulang sebanyak 3 kali, sehingga nilai respon glikemik rata-rata harus diambil sebagai referensi. Untuk mengurangi variasi di antara subjek dan meningkatkan pengukuran GI, digunakan sampel darah kapiler. Nah, untuk yang berikutnya yaitu mengenai prosedur penelitian analisis proximat. Langkah-langkahnya ada beberapa. Yang pertama, makanan uji dibeli dari supermarket, kemudian dipanggang, serta di sana itu juga menyiapkan makanan referensi glukosa. Nah, untuk yang kedua yaitu 50 gram karbohidrat makanan referensi glukosa tadi diberikan kepada setiap subjek dan diulang sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda atau dalam kesempatan yang berbeda. Nah, untuk yang ketiga yaitu uji coba makanan uji dilakukan 1 kali pada setiap subjek dengan kesempatan yang berbeda atau waktu yang berbeda. Nah, untuk yang keempat yaitu penentuan kelembapan protein, serat kasar, dan air. Untuk yang berikutnya yaitu prosedur penelitian kadar glukosa. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu 50 gram setiap makanan uji dengan air sebesar 150 ml, kemudian dikonsumsi setiap peserta selama 15 menit. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai penentuan kadar glukosa dilakukan setelah semua subjek berpuasa semalaman. Nah, untuk sampel darah dikumpulkan dengan melalui tusukan jari menggunakan lancet pada beberapa waktu setelah tangan dihangatkan. Setelah itu, sampel darah diletakkan pada strip test lalu dimasukkan ke glukometer. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai manajemen dan analisis data. Untuk manajemen, peneliti memasukkan data dalam Microsoft Excel dan SPSS versi 20 untuk dianalisis. Ringkasan statistik untuk rata-rata dan kesalahan standar dihitung untuk masing-masing jenis makanan dan peserta. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai analisis data. Ini ada beberapa hal yaitu untuk menghitung indeks glikemik, variasi konsentrasi glukosa darah dari konsentrasi darah diambil untuk setiap periode. Selain itu, kurva respon glukosa darah diperoleh dengan memplot grafik dari rata-rata masing-masing respon glukosa darah sebelum dan sesudah pemberian makanan. Selanjutnya, untuk area tambahan di bawah kurva glukosa dihitung dengan metode trapesium. Setelah itu, mengenai perbedaan indeks glikemik yang signifikan secara statistik di antara ketiga makanan dianalisis menggunakan ANOVA satu arah. Nah, untuk perbedaan GI dan GA, tes injera dari injera jagung atau roti canai putih dianalisis menggunakan sampel independent taste test. Untuk beban glikemik makanan individu dihitung dengan mengalihkan GI makanan dengan jumlah karbohidrat yang dapat dicerna dalam porsi tertentu. Kemudian, beban glikemik makanan dikategorikan sebagai rendah atau sedang ataupun tinggi. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu mengenai result and discussion, ada beberapa fokus bahasan. Yang pertama mengenai analisis psikomat makanan uji, respon glukosa makanan uji, glikemik indeks makanan uji, beban glikemik makanan uji, dan pembahasan hasil. Nah, untuk yang pertama yaitu tabel analisis proximat. Seperti yang kita ketahui dalam tabel ini, roti gandum putih memiliki karbohidrat tertinggi yaitu sebesar 31,6 dan kandungan lemak terendah sebesar 1,3 dari makanan uji lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu area respon glukosa makanan uji. Seperti yang kita lihat dari grafik ini, kadar glukosa darah setelah pemberian tes injera, pan injera, dan wet bread mencapai nilai puncak glikemik masing-masing pada menit ke-60, 45, dan 90. Ada perbedaan yang signifikan dalam peningkatan glukosa darah pada interval waktu yang berbeda ketika membandingkan tes injera jagung,
dan roti gandum putih dengan glukosa. Nah, untuk yang berikutnya yaitu mengenai glycemic index dan makanan uji. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, nilai indeks glikemik rata-rata tes Injera ditemukan 35,6 yang mengklasifikasikannya sebagai makanan dengan indeks glikemik terendah. Rata-rata nilai glikemik indeks jagung Injera adalah 97,4 yang mengklasifikasikannya sebagai makanan dengan indeks glikemik tinggi. Nah, nilai indeks glikemik rata-rata roti gandum putih ditemukan 50,7 yang mengklasifikasikannya sebagai makanan dengan indeks glikemik rendah. Tes Injera jelas memiliki indeks glikemik yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jagung Injera dan roti gandum putih. Nah, untuk yang berikutnya yaitu mengenai beban glikemik makanan uji. Seperti yang kita lihat di sini, makanan glikemik dihitung dengan mengalihkan GI makanan dengan jumlah karbohidrat yang dapat dicerna dalam posisi tertentu. Dengan demikian, beban glikemik tes Injera, jagung Injera, dan roti gandum putih masing-masing adalah sebesar 7,2, 22,3, dan 15,9. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai pembahasan hasil. Nah, tes Injera dan white wheat bread memiliki indeks glikemik dan beban glikemik yang rendah. Sedangkan jagung Injera memiliki indeks glikemik dan beban glikemik yang tinggi. Namun, sebuah penelitian yang dilakukan untuk menentukan indeks glikemik makanan Ethiopia terpilih pada tikus mengungkapkan bahwa indeks glikemik tes Injera, jagung Injera, dan roti gandum putih menjadi 35, 43,4, dan 57. Nah, ini kan halnya cukup berbeda. Nah, perbedaan indeks glikemik jagung Injera dan roti gandum putih ini mungkin karena perbedaan dalam pengolahan makanan antar penelitian. Di Ethiopia sendiri juga ada dua varietas utama jagung dan gandum yang ditanam. Varietas yang berbeda mungkin memiliki indeks glikemik dan beban yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu studi ini menunjukkan glikemik indeks pada roti gandum putih lebih rendah dibandingkan dengan tabel makanan glikemik indeks internasional dari berbagai negara yang berkisar antara 59 sampai 89. Nah, perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam pengolahan makanan dan kandungan serat tinggi dari makanan tersebut. Nah, untuk tes Injera, yang merupakan makanan yang umum digunakan di Ethiopia, memiliki kadar GI dan GL yang rendah. Tes Injera memiliki karbohidrat rendah lemak, dan kandungan serat yang relatif tinggi daripada dua makan uji lainnya yang berkontribusi pada nilai GI dan GL yang rendah. Oleh karena itu, tes Injera ini cocok untuk pasien diabetes maupun obesitas karena mampu meningkatkan kebutuhan karbohidrat tanpa menyebabkan efek samping dengan GI dan GR. Nah, yang selanjutnya yaitu conclusion. Di sini ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, tes Injera dan white wheat bread memiliki indeks glikemik yang rendah dan dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Sedangkan jagung Injera memiliki indeks glikemik yang tinggi dan tidak dianjurkan untuk penderita diabetes. Oleh karena itu, tes indeks Injera harus dipertimbangkan secara global dalam program modifikasi diet untuk diabetes dan juga proses pengolahannya juga harus dipertimbangkan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.